warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Yang pertama, ada memberikan peringatan atau al-inzar. Al-inzar adalah penyampaian dakwah di mana isinya berupa peringatan terhadap manusia tentang adanya kehidupan di akhirat dengan segala konsekuensinya. Al-inzar ini sering dibarengi dengan ancaman hukuman bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Al-Quran banyak menyebut Nabi Muhammad SAW, begitu pula nabi-nabi sebelumnya sebagai nadhir, yang berarti orang yang memberi peringatan, dan juga menyebutkan sebagai basyir, yaitu orang memberikan kabar gembira. Namun, apabila dihitung jumlah kedua sebutan itu, maka sebutan nadhir ternyata jauh lebih banyak daripada sebutan basyir. Nadhir disebutkan tidak kurang dari 59 kali, sementara basyir hanya disebutkan 18 kali. Dalam hal ini sesungguhnya bukan hanya begitu saja, tetapi ada isyarat-isyarat di balik itu. Antara lain, yang pertama, bahwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya lebih banyak bercorak indah daripada tasyir. Yang kedua, tipologi orang yang perlu mendapatkan injar lebih banyak daripada tipologi orang-orang yang layak mendapatkan tabsyir. Yang ketiga, pendekatan dakwah dengan corak injar ini ditempuh karena pada masanya manusia itu sudah memiliki keimanan dasar, di mana secara fitrah ia mengakui adanya pencipta alam raya ini. Nah, yang kedua ada menggembirakan atau at-tabsyir. Al-tabsyir adalah penyampaian dakwah yang berisi kabar-kabar yang menggembirakan bagi orang-orang yang mengikuti dakwah. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang iramanya bernadakan seruan kepada kebaikan serta dengan kabar menggembirakan. Contohnya, dalam mengajak seseorang untuk beriman kepada Allah, Al-Quran mengajak manusia untuk beriman dengan memberikan iming-iming kepada mereka berupa balasan pahala besar yang ditunggu-tunggu. Sudah menjadi tabiat nafsu manusia bahwa setiap mereka ingin hidup enak dan mudah dalam memperoleh rezekinya. Maka, mengapa kita tidak menunjukkan kepada mereka pintu ini, yaitu pintu yang mendorong mereka untuk memperoleh manfaat dunia sekaligus akhirat nantinya. Demikian itu mengajak mereka untuk beristighfar, misalnya setiap kali berhadapan dengan ahli maksiat dengan menjelaskan kepada mereka bahwa Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya masih banyak lagi contoh ayat Al-Quran yang mengisyaratkan kabar gembira dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia. Yang ketiga, ada kasih sayang dan lemah lembut atau al-rifqi wal-alim. Di antara karakteristik dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau dalam menjalankan dakwah bersikap kasih sayang dan lemah lembut. Sikap ini beliau lakukan terutama apabila beliau menghadapi orang-orang yang tingkat budayanya masih rendah. Misalnya, ketika ada seorang badui yang kencing di masjid, para sahabat bermaksud mengusirnya, tetapi Nabi justru membiarkannya sampai ia selesai buang air. Sesudah itu, beliau menyuruh para sahabat untuk mengambil air dan menyiramkan pada tempat yang dikencingi badui tadi. Kemudian, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit." Hadis riwayat Bukhari. Membiarkan orang mengencingi lantai masjid yang bisa dipakai untuk sholat nampaknya memang sulit dipahami oleh para sahabat pada saat itu. Tapi begitulah sikap Nabi Muhammad SAW menghadapi orang yang tingkat budayanya masih rendah. Sementara sebagian ulama menganalisis,
Seandainya Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan orang Badui tadi merampungkan kencingnya, niscaya ia akan lari karena diusir para sahabat. Dan ini akan mengakibatkan air kencingnya terpencar kemana-mana sehingga lebih mengotori masjid, atau akan segera menahan kencingnya, dan ini tentu akan membahayakan kesehatannya. Salah satu karakteristik dakwah Islam, sikap kasih sayang dan lemah lembut baik dalam perlakuan maupun tutur kata tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi juga menjadi perilaku nabi-nabi sebelumnya. Singkatnya, bahwa pendekatan kasih sayang adalah suatu upaya untuk menegaskan mad'u bahwa peranan juru dakwah adalah sebagai teman dekat yang menyayanginya dan sebagai yang mencari segala hal yang bermanfaat baginya dan membahagiakannya. Pembelajaran yang baik adalah penyampaian ajaran Islam ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang, ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, tidak berupa larangan terhadap sesuatu yang tidak harus dilarang, tidak menjelek-jelekan atau membongkar kesalahan. Sebab kelemah lembutan dalam memberikan nasihat seringkali dapat meluluhkan hati keras dan menjadikan kalbu yang liar. Selanjutnya yang keempat adalah memberikan kemudahan atau at-taysir. Agama Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW syarat dengan kemudahan-kemudahan. Banyak aturan di dalamnya yang oleh sementara orang dianggap menyulitkan, ternyata tidak demikian. Orang yang tidak dapat menjalankan sholat dengan berdiri, ia boleh sholat dengan cara duduk. Nah, apabila sholat dengan duduk pun tidak dapat, maka ia boleh sholat dengan berbaring. Begitu pula dalam hal bersuci. Apabila tidak mendapatkan air atau secara medis dilarang menggunakan air, nah ia boleh bersuci dengan tayamum. Selanjutnya yang kelima ada tegas dan keras atau al-sidah. Di samping sikap-sikap yang lemah lembut dan tidak mempersulit, pada saat-saat tertentu Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sikap tegas dan keras. Sikap seperti ini biasanya beliau perlihatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah, hak Allah, dan dalam masalah di mana seseorang sahabat. Nah, selanjutnya yang keenam ada syarat tantangan dan ujian atau tahadiyat. Dakwah dan tantangannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejak insan dakwah pertama kali diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tantangan dakwah yang berupa rayuan iblis agar beliau melanggar larangan Allah sudah menyertainya. Tantangan-tantangan ini terkadang berupa hambatan-hambatan dakwah, baik internal maupun eksternal, yang sering berbentuk ujian-ujian hidup bagi pelaku dakwah itu sendiri. Nah, dan yang terakhir ada sifat ofensif dan aktif atau hujuni wa fa'alin. Dari segi kebahasaan, dalam kata dakwah adalah bentuk ketiga dari kata da'a. Lengkapnya da'a, yad'u, dakwah. Dalam Al-Quran, kata dakwah dan kata-kata yang terbentuk dari kata dakwah disebutkan tidak kurang dari 213 kali. Semua artinya berkisar pada 3 kategori, yaitu menyembah, memohon, dan mengajak. Nah, sebenarnya kategori pertama dapat digabungkan ke dalam kategori kedua, karena pengertian menyembah itu pada dasarnya juga berupa doa atau permohonan. Namun, ada suatu hal yang perlu dicatat, bahwa ketiga kategori arti itu memiliki persamaan, yaitu masing-masing pekerjaan itu melibatkan pihak lain sebagai objek. Sementara kategori arti yang paling cocok
dengan pengertian dakwah yang dibahas dalam buku ini adalah kategori arti yang ketiga, yaitu mengajak atau mengundang. Nah, itu tadi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Nah, tadi sifat-sifat mulia itu ada 7. Yang pertama itu sifat memberikan peringatan al-injar, dan yang kedua sifat menggembirakan atau al-tabsir. Yang ketiga sifat kasih sayang dan lemah lembut atau arifki wal alin. Dan yang keempat sifat memberikan kemudahan atau al-taisir. Yang kelima sifat tegas dan keras atau al-sidah. Dan 6 sifat syarat tantangan dan ujian atau at-tahadiyat. Dan yang terakhir ketujuh yaitu sifat ofensif dan aktif atau hujuni wal fa'ali. Nah, anak-anak, itu pembahasan materi untuk hari ini, dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.